Halo semuanya, menyambut tahun baru 2026. Kita persiapkan lagi aplikasi untuk para pandu ya, untuk para pandu yaitu Navionic, tapi sudah dilengkapi dengan AIS internet ya. Jadi AIS internetnya itu berlangganan juga. Untuk Navionicnya seperti ini. Oke. Jadi ini teman-teman bisa gunakan di AIS internetnya seperti ini. Kita setting dulu per device. Oke, semuanya sudah connect, AIS internet connect, server connect. Nah, dengan adanya AIS internet ini kalian bisa langsung mendeteksi kapal-kapal tanpa diperlukan adanya peralatan lagi. Jadi hanya modal internet saja, koneksi internet, kalian bisa langsung cek kapal-kapal yang berada di sekitar posisi kalian. Seperti ini ya. Oke, ini dia. Nah, ini saya ada di perairan Ambon. Tuh sampai di sini. Jadi seluruh kapal-kapal yang berada di sekitar kalian itu bisa dideteksi posisinya. Informasinya juga akan muncul. Nah, ini udah. Ini karena baru on ya. Posisinya juga itu real time, jadi tidak menunggu hitungan jam lagi, tidak sampai 30 menit, tapi hitungan detik. Nah, jadi posisinya itu real time. Ini kalau saya berada di mana, di Ambon ya. Nah, itu sudah muncul kapal-kapalnya. Misalkan saya mau pindah ke pindahkan titiknya ke alur, biasanya yang dipakai itu alur keluar masuk Banjarmasin, Samarinda. Beberapa pandu juga sudah menggunakan aplikasi ini, terutama di pandu wilayah Banjarmasin sini ya. Kita coba di titik keluarnya sini dulu. Oke, posisi saya sudah pindah. Nah, kalau di Navionic dia akan ada limit wilayahnya ya, ada limit wilayahnya di sekitar 15 nautical mile dari posisi kapal kita. Nah, ini posisi kapal kita sekarang, dan ini adalah kapal-kapal yang berada di teluk daerah alur masuk Banjarmasin ya. Nah, ini kalau kapal kalian sambil jalan, tuh kapalnya bergerak, semuanya posisinya real time. Bisa mendeteksi buoy juga, terlalu dekat. Nah, buoy hijau. Kemudian ini kapal-kapalnya nanti akan muncul namanya sendiri. Tuh. Jadi dengan alat ini, dengan AIS internet, kalian bisa langsung menggunakan AIS internetnya untuk bernavigasi sekaligus memantau AIS yang ada di sekitar kapal. Nah, seperti ini teman-teman. Transentrada. Jadi beberapa rekan pandu juga sudah menjadi mitra. Seperti ini ya, Transentrada. 18 detik yang lalu. Semua posisinya real time. Nah, gitu teman-teman. Ini kalau di Navionic dia harus memindahkan posisinya, kemudian lingkup kapalnya juga yang hanya di sekitarnya saja yang akan muncul.
Kalau di Samarinda di sini nggak akan muncul kecuali kita pindahkan kapalnya atau sambil bergerak ya. Sambil bergerak itu menuju ke Balikpapan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya posisi GPS-nya kita matikan? Oke, service-nya kita matikan, close. Kemudian kita coba buka lagi aplikasinya. Ya. Nah, jadi posisinya ini akan memunculkan beberapa kapal saja. Beberapa kapal saja yang akan muncul di sini. Tapi tidak lengkap ya. Beda dengan halnya jika kita berada di lokasi. Nanti kita coba pindahkan ke lokasi situ ya. Nah, ini di Samarinda juga ada. Ini sampai masuk ke dalam ya. Kalau di Banjarmasin itu sampai ke dalam sana. Nah, posisi GPS-nya kalau misalnya dia off, ini ada satu kapal lagi. Dia menampilkan random beberapa kapal, tapi tidak lengkap, tidak detail. Beda halnya kalau kita nyalakan posisi GPS-nya. Oke, sambil menunggu sinyal GPS-nya fix. Nah, kita coba rubah ke posisinya ke pintu alur Samarinda sini ya. Sini aja busnya ramai. Start. Oke. Oke, posisi kita sudah pindah. Saya coba cek di sana. Tuh. Ini di alurnya sini sangat padat ya. Nah, jadi seluruh wilayah itu sampai ke dalam sana itu ada tuh. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau kalian untuk bernavigasi saya sarankan menggunakan Navionics atau iSailor ya. Jadi pandu-pandu yang berada di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin itu sudah menggunakan layanan ice internet saya. Untuk di iSailor itu akan beda lagi. Jadi kalau di iSailor tampilannya itu lebih data ice-nya akan muncul semua, gitu teman-teman. Data ice-nya akan muncul semua. Kita coba cek dulu. Itulah. Nah, itu dia sudah. Nah, dari Balikpapan itu tidak ada pembatasan ya. Balikpapan sampai ke atas sana itu padat sekali. Kemudian alurnya, nah TB Wirasatya sampai ini alur masuk ke Samarinda. Kemudian itu sangat padat sekali. Kalau kalian menggunakan iSailor itu tampilan sampai ke dalam sini. Jadi dia akan menampilkan seluruh ice internetnya. Sedangkan kalau di Navionics dia ada pembatasan pembatasan area ya. Jadi hanya berapa nautical mile saja dari area kita di Kota Baru. Nah, itu bedanya kalau menggunakan Navionics dan iSailor. Nah, begitupun di sini, ini sampai ke dalam sana, tuh sampai ke atas sana. Seluruh datanya akan muncul, tuh ada MBP apa. Tapi kalau di iSailor itu untuk perairan dalam itu tidak muncul ya, tidak terdeteksi. Hanya lebih ke laut kalau di
kalau di iSeller. Nah, ini juga Surabaya. Oh, padat sekali. Oke, selanjutnya kalau kita mau coba juga di satu lagi menggunakan OpenVPN yang versi Android. Nah, itu juga akan ditampilkan seluruh datanya akan seperti ini ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke sama perairan terluar kita, beberapa juga itu ada di Cina, ada di Darwin, tapi tidak lebih fokus ke Indonesianya ya. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, kalau misalnya cek di alurnya seperti ini, kemudian ini ada Sampit juga. Seluruh datanya ini adalah data real time. Jadi report age-nya hitungan detik semua. Oke. Sampai ke atas sana. Nah, itu paling padat sana. Kemudian biasanya ada pandu juga yang menggunakan layanan ini di alur Palembang sini ya. Nah, jadi dia hanya menggunakan bermodal HP saja, itu sudah bisa cek posisinya di mana, kemudian ada kapal apa saja yang berada di sekitar. Acknowledge. Itu ada yang nyalakan shardnya tapi mungkin salah pencet atau gimana. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau di OpenVPN yang versi HP. Selama kalian menggunakan layanan ini, saya sudah coba juga di beberapa aplikasi. Jadi ada untuk aplikasi Android itu dia ada iSeller, kemudian Avionics seperti yang tadi, OpenVPN. Kemudian ada juga yang kalau di PC selama ini saya menggunakan OpenVPN, itu juga dalam pengolahan datanya lebih bagus, lebih ringan. Kalau yang lain saya belum menemukan formula yang pas. Karena kalau kita load semua, kayak di Time Zero itu kalau kita load semua datanya itu akan lag aplikasinya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau berlangganan itu bisa langsung dicek di Shopee saya saja datanya seluruh. Ini juga bisa request misalnya saya nggak butuh bang untuk wilayah Bali, saya kerjanya di Bali, mungkin nggak butuh untuk wilayah Kalimantan gitu. Nah, mau aktifkan yang Bali saja bisa, daerah Bali situ ya tuh. Dan pasar itu sampai penyeberangan juga ada semua, di tengah laut bahkan ada tuh. Ini kalau kalian cek. Nah, jadi monitoring pun kalau kita menggunakan ini semua bisa dipantau. Labuan Bajo di mana sih? Oh, itu dia titiknya. Slot aktif di Padang. Mana ini? Daerah Malaysia sana lah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Untuk menyambut tahun baru ini kita juga harus upgrade persiapan di 2026. Begitu kawan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat menyambut tahun baru. Tetap semangat.